Kanjeng Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang menjadi pilar utama penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said, putra dari Adipati Tuban, Arya Wilatikta. Namun, ia dikenal luas sebagai Sunan Kalijaga, sebuah nama yang menyimpan makna mendalam. Kalijaga berarti penjaga sungai, simbol bahwa ia hadir untuk menjaga dan mengalirkan ajaran Islam ke segenap lapisan masyarakat, menyucikan hati manusia layaknya air sungai yang bersih dan memberi kehidupan. Perjuangannya dalam menanamkan syariat Islam bukanlah jalan yang mudah, penuh dengan tantangan, namun dijalani dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih yang luar biasa. Awal perjalanan dan panggilan hati. Kisah perjuangan Sunan Kalijaga bermula dari masa mudanya. Dulu, ia dikenal sebagai pemuda yang gagah berani, namun memiliki sifat yang keras dan suka berkelahi. Suatu ketika, ia bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang menjadi gurunya. Pertemuan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Melalui petuah dan bimbingan Sunan Bonang, hati Raden Said yang keras mulai luluh. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan fisik atau senjata, melainkan kekuatan iman dan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meninggalkan kehidupan duniawinya, melepaskan segala kemewahan dan kedudukan, lalu memilih hidup sederhana untuk memurnikan diri dan mendalami ilmu agama. Setelah menempuh pendidikan agama dan spiritual yang mendalam, serta melaksanakan laku tapa dan zuhud, ia akhirnya ditugaskan untuk berdakwah di wilayah pesisir dan pedalaman Jawa, terutama di kawasan Demak, Kudus, dan sekitarnya. Inilah awal mula ia dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Ia sadar bahwa pada masa itu, masyarakat Jawa masih sangat lekat dengan tradisi, kepercayaan leluhur, serta ajaran Hindu-Buddha yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Jika ia datang dengan cara yang kasar atau mengubah segalanya secara tiba-tiba, tentu masyarakat akan menolak dan menutup diri. Oleh karena itu, perjuangannya menegakkan syariat Islam dilakukan dengan strategi yang sangat cerdas, bijak, dan penuh kehalusan budi pekerti. Strategi dakwah, memadukan budaya dan syariat. Salah satu keunggulan terbesar Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan syariat Islam adalah kemampuannya memahami jiwa dan budaya masyarakat Jawa. Ia tidak memusuhi tradisi yang sudah ada, melainkan mengambil intisari kebaikannya, lalu memadukannya dengan ajaran Islam yang murni. Prinsip dakwahnya adalah melebut tanpa ngerebut, yang berarti masuk ke dalam masyarakat tanpa mengambil alih atau menghapus identitas mereka. Ia mengajarkan bahwa menjadi seorang Muslim tidak berarti harus meninggalkan jati diri sebagai orang Jawa, melainkan menyempurnakan budaya tersebut dengan nilai-nilai ketuhanan. Salah satu bukti nyata dari strategi ini adalah penggunaan seni budaya sebagai sarana utama berdakwah. Sunan Kalijaga dikenal sebagai pencipta dan pengembang wayang kulit. Bagi masyarakat saat itu, wayang adalah hiburan utama sekaligus media penyampaian nilai-nilai kehidupan. Sunan Kalijaga mengubah isi cerita dan makna di balik pertunjukan wayang. Tokoh-tokoh dalam wayang, seperti Pandawa dan Kurawa, ia hubungkan dengan ajaran Islam. Misalnya, konsep jagat gede dan jagat cilik yang berarti alam semesta dan diri manusia, ia jelaskan sebagai ciptaan Allah yang wajib kita syukuri dan pelihara. Melalui tokoh Semar, ia mengajarkan tentang kerendahan hati, kesetiaan, dan kebijaksanaan, sifat-sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika orang menonton wayang buatan Sunan Kalijaga, mereka tidak hanya terhibur, tetapi secara halus hati dan pikiran mereka mulai menerima syariat Islam. Di sela-sela cerita, Sunan Kalijaga selaku dalang akan menyelipkan petuah tentang keesaan Tuhan, kewajiban salat, larangan berbuat dosa, serta ajaran tentang akhlak mulia. Ia mengubah makna doa-doa atau mantra kuno menjadi pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah perjuangan besarnya, mengubah cara pandang masyarakat secara perlahan namun pasti, sehingga syariat Islam tumbuh bersama hati nurani mereka. Selain wayang, Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Macapat seperti Asmaradana, Dandanggula, dan Sinom. Tembang-tembang ini bukan sekadar lagu, melainkan berisi petua agama dan pedoman hidup. Liriknya syarat dengan nilai tauhid, ajaran tentang kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, serta kewajiban sesama manusia untuk saling menghormati dan berbuat kebaikan. Tembang ini mudah diingat dan dinyanyikan masyarakat, sehingga ajaran Islam tersebar luas hingga ke pelosok desa, bahkan ke kalangan rakyat jelata yang belum bisa membaca. Menegakkan rukun Islam dan syariat hukum. Perjuangan Sunan Kalijaga tidak hanya sebatas mengajarkan kebaikan melalui seni,
tetapi juga menanamkan rukun Islam dan syariat secara tegas namun penuh kasih. Ia mengajarkan kepada masyarakat tentang 5 waktu salat, puasa di bulan Ramadan, kewajiban membayar zakat, dan mengimani rukun iman. Salah satu peristiwa penting yang menunjukkan keteguhannya dalam syariat Islam adalah saat pembangunan Masjid Agung Demak. Bersama para wali lainnya, Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan masjid tersebut. Dikenal dengan kisah tumpukan kayu jati yang disusun melintang menjadi satu bangunan kokoh tanpa paku, masjid ini menjadi simbol persatuan dan kekuatan syariat Islam di tanah Jawa. Di sini, Sunan Kalijaga menjadi pengajar utama, mengajarkan cara beribadah yang benar, mengatur tata cara salat berjamaah, serta memimpin masyarakat dalam melaksanakan syariat agama secara bersama-sama. Ia juga sangat gigih meluruskan pemahaman masyarakat yang masih bercampur aduk antara kepercayaan lama dengan ajaran Islam. Ia melarang segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, menghapus kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, namun tetap mengizinkan tradisi yang bersifat sosial atau menghormati leluhur selama tidak ada unsur syirik. Ia mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit, namun prinsip keimanan harus tetap dijaga dengan teguh. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli pada rakyat kecil. Ia sering berkeliling dari desa ke desa, berjalan kaki, berpakaian sederhana seperti rakyat biasa, dan tidur di mana saja. Ia tidak membeda-bedakan orang kaya dan miskin. Bagi Sunan Kalijaga, menegakkan syariat Islam berarti juga memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh umat. Ia mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan adalah titipan Tuhan yang harus digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk berfoya-foya atau menindas. Peran dalam struktur pemerintahan dan persatuan umat. Perjuangan Sunan Kalijaga juga meluas ke ranah pemerintahan. Ia menjadi penasihat utama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Di sini, ia berjuang agar hukum dan tata pemerintahan didasarkan pada syariat Islam. Ia mengajarkan kepada para pemimpin bahwa seorang raja atau penguasa adalah wakil Tuhan di bumi yang bertugas melindungi rakyat dan menegakkan kebenaran. Prinsip kepemimpinan yang ia ajarkan adalah melayani, bukan dilayani, dan memegang teguh keadilan. Berkat kebijaksanaannya, Sunan Kalijaga dihormati oleh para raja, adipati, maupun rakyat biasa. Ia sering menjadi penengah ketika terjadi perselisihan atau perang antar wilayah. Ia meyakinkan para penguasa bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan ada pada kekuatan iman rakyatnya dan kepatuhan mereka terhadap syariat Islam. Oleh karena itu, sepanjang sejarahnya, perjuangan Sunan Kalijaga tidak pernah lepas dari upaya mempersatukan umat agar tetap berdiri kokoh di bawah naungan Islam. Warisan dan akhir perjuangan. Perjuangan Sunan Kalijaga berlangsung sangat lama, diperkirakan lebih dari 100 tahun ia hidup dan berdakwah. Ia mengabdi dan menyebarkan syariat Islam melewati masa beberapa generasi kerajaan, mulai dari Demak, Pajang, hingga Mataram. Kesabaran dan ketekunannya sungguh luar biasa. Ia melihat bagaimana benih-benih Islam yang ia tanam perlahan tumbuh menjadi pohon yang rindang, di mana masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan lama, melaksanakan ibadah, dan menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Ketika akhir hayatnya tiba, Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilango, Demak. Namun, ajaran, semangat, dan cara dakwahnya tidak pernah mati. Ia meninggalkan warisan perjuangan yang sangat berharga, cara menyebarkan agama yang menghargai budaya, mengedepankan akal budi, dan menyentuh hati. Ia membuktikan bahwa syariat Islam adalah ajaran yang damai, indah, dan mampu bersanding dengan kearifan lokal. Kanjeng Sunan Kalijaga berjuang bukan dengan pedang atau kekuatan militer, melainkan dengan seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan keteladanan akhlak. Ia membuktikan bahwa syariat Islam dapat diterima dan tumbuh subur di tanah Jawa karena disampaikan dengan cara yang sesuai dengan fitrah manusia dan kehalusan budi bangsa ini. Hingga kini, namanya tetap harum dan dikenang sebagai salah satu pahlawan besar yang telah mengantar cahaya Islam bersinar terang di Nusantara, menjadi pondasi keimanan yang kokoh bagi kita semua hingga hari ini. Karomah dan kesaktian luhur Kanjeng Sunan Kalijaga. Di antara para wali Songo, nama Kanjeng Sunan Kalijaga dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya dalam berdakwah, tetapi juga karena karomah dan kesaktiannya yang sangat luas, dahsyat, dan penuh makna. Karomah adalah kemampuan luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang memiliki kesucian hati dan ketinggian ilmu makrifat.
Segala kesaktian yang dimiliki Sunan Kalijaga tidak pernah digunakan untuk kesombongan, menakut-nakuti, atau kepentingan duniawi, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk melunakkan hati manusia, membuktikan kebesaran Allah, dan menegakkan syariat Islam di tanah Jawa. Kesaktian beliau tercakup dalam segala aspek, penguasaan unsur alam, kekuatan fisik yang tak tertandingi, kemampuan mengubah wujud, pengetahuan gaib, hingga kekuatan memengaruhi hati dan jiwa manusia. Berikut adalah gambaran mengenai karomah dan kesaktian luhur yang dimiliki beliau. 1. Kekuatan ilmu kanuragan dan ketahanan tubuh. Sejak masa mudanya, saat beliau masih dikenal sebagai Raden Said, putra Adipati Tuban, Arya Wilatikta, beliau sudah dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan menguasai berbagai ilmu kanuragan tinggi. Konon, tidak ada satupun senjata tajam yang dapat melukai kulit tubuhnya, dan senjata tumpul pun tidak mampu menimbulkan rasa sakit atau luka sedikit pun. Tubuhnya bagaikan baja yang keras dan tak tertembus. Setelah mendapat bimbingan dari gurunya, Sunan Bonang, kekuatan fisik itu justru disucikan dan ditingkatkan menjadi kekuatan rohani. Bahkan ada kisah yang menceritakan bahwa ketika beliau sedang bertapa atau beribadah, ribuan paku yang ditancapkan ke tubuhnya tidak meninggalkan bekas luka, dan api yang menyala di sekelilingnya tidak mampu membakar sedikit pun kain yang beliau kenakan. Hal ini menjadi bukti bahwa bagi wali Allah, hukum-hukum alam tunduk di bawah kehendak Tuhan yang bekerja melalui diri mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki umur yang sangat panjang, diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun, bahkan ada versi sejarah yang menyebutkan hingga 130 tahun. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu karomah besar, karena beliau diizinkan Allah untuk menyebarkan agama Islam melewati masa 3 kerajaan besar, Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang, hingga awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, sehingga dakwahnya menjangkau beratus-ratus kilometer dan berlangsung berabad-abad lamanya. 2. Penguasaan alam dan perubahan wujud. Salah satu karomah yang paling masyhur dan sering diceritakan adalah kemampuan Sunan Kalijaga dalam menguasai unsur alam dan mengubah wujud benda, serta dirinya sendiri. Beliau mampu berjalan di atas air sungai maupun laut selayaknya berjalan di atas tanah kering, tidak pernah tenggelam meski menyeberangi lautan luas hanya dengan menggunakan rakit bambu sederhana atau bahkan tanpa alat bantu apapun. Beliau juga dapat mengubah wujud benda mati menjadi bernyawa, atau sebaliknya, mengubah benda kecil menjadi besar dan dahsyat. Kisah yang sangat terkenal adalah saat pembangunan Masjid Agung Demak. Saat itu, terjadi perdebatan dan kesulitan dalam menyusun kayu-kayu besar untuk atap masjid. Sunan Kalijaga kemudian menunjukkan karomahnya, beliau mengumpulkan semua kayu jati yang sudah ada, menyusunnya secara melintang bertumpuk-tumpuk menjadi satu kesatuan bangunan yang kokoh dan megah tanpa menggunakan satu pun paku besi. Kayu-kayu itu seolah-olah menyatu dan saling mengunci satu sama lain atas izin Allah. Hingga kini, susunan tumpukan kayu tersebut masih berdiri kokoh menjadi bukti sejarah karomah beliau. Kisah lain yang tak kalah terkenal adalah saat beliau mengubah selembar daun talas menjadi ikan lele hidup yang besar dan lezat, lalu disajikan untuk makan para wali. Di kesempatan lain, beliau juga pernah mengubah sepotong kayu bakar menjadi harimau yang hidup dan buas, hanya untuk menakuti para perampok yang mengganggu ketenangan rakyat, lalu mengubahnya kembali menjadi kayu setelah tujuannya tercapai. Kemampuan mengubah wujud diri juga dimiliki beliau. Sunan Kalijaga dapat menampakkan diri sebagai orang tua yang renta, pemuda yang gagah, pendeta Hindu, pertapa di gunung, hingga rakyat jelata yang lusuh dan kumal. Hal ini dilakukan agar beliau dapat masuk ke berbagai lingkungan masyarakat, baik istana raja, pertapaan para pendeta, maupun pelosok desa terpencil, tanpa menimbulkan kecurigaan, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik. Beliau bisa tampak sangat dekat dan akrab, namun di saat yang sama dapat menghilang seketika jika kehendaknya demikian. 3. Kesaktian melalui seni, wayang dan tembang. Keistimewaan utama dan bentuk karomah paling unik milik Sunan Kalijaga adalah kesaktian yang beliau salurkan melalui seni budaya, khususnya wayang kulit dan tembang Macapat. Bagi beliau, seni bukan sekadar hiburan, melainkan wadah ilmu dan kekuatan gaib yang sangat ampuh. Sebagai pencipta wayang kulit, Sunan Kalijaga memiliki kesaktian saat mendalang. Konon, suara gamelan yang ditabuhnya, serta tembang dan cerita yang ia bawakan, memiliki daya magis yang luar biasa. Suara gending dan tembang yang ia nyanyikan bisa membuat siapa saja yang mendengarnya luluh hatinya, menangis terharu, atau sadar akan kesalahannya. Ada kisah nyata yang menceritakan bahwa ketika Sunan Kalijaga mendalang,
para penonton yang tadinya keras hati, pemarah, atau bahkan penjahat besar, tiba-tiba merasa sangat berdosa, menangis, dan bertobat seketika hanya karena mendengar petuah dan nada suaranya. Kisah legendaris lainnya adalah saat beliau mengadakan pertunjukan wayang di tepi laut. Beliau tidak menggunakan panggung biasa, melainkan layar wayang ditegakkan di atas permukaan air laut, dan cahayanya berasal dari cahaya bulan serta sinar gaib yang keluar dari dirinya sendiri. Pertunjukan itu begitu indah dan sakti hingga ikan-ikan besar, penyu, serta makhluk laut lainnya naik ke permukaan air untuk menyaksikan dan mendengarkan dakwah beliau. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa buaya-buaya laut yang terkenal buas menjadi jinak dan diam tertib mendengarkan ajaran Islam yang beliau sampaikan lewat percakapan tokoh wayang. Tembang macapat ciptaan beliau, seperti Dandanggula, Asmaradana, Sinom, dan lain-lain, juga mengandung kekuatan doa dan makrifat. Bunyi huruf dan nada yang disusunnya mengandung makna nama-nama Allah. Siapapun yang menyanyikannya dengan hati yang bersih, akan mendapatkan ketenangan jiwa, petunjuk, dan dijauhkan dari bahaya. Ini adalah kesaktian yang halus namun paling mendasar, kekuatan mengubah jiwa manusia. 4. Kekuatan menerawang dan mengetahui masa depan. Sunan Kalijaga juga dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang diterima langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar biasa. Beliau mampu melihat apa yang tersembunyi di balik gunung, di dasar laut, atau apa yang ada di dalam hati sanubari seseorang. Tidak ada satupun kebohongan atau niat jahat yang bisa tertutup dari pandangan mata batin beliau. Beliau juga dikenal sebagai ahli ramal dan peramal nasib yang paling jitu, namun ramalan beliau bukanlah ramalan biasa, melainkan petunjuk yang bersumber dari wahyu dan ilmu gaib. Banyak raja dan adipati yang datang meminta nasihat dan petunjuk mengenai masa depan kerajaan. Ramalan-ramalan Sunan Kalijaga tentang kelanjutan sejarah tanah Jawa, perpindahan kekuasaan, hingga tanda-tanda zaman mendatang, terbukti benar dan tercatat dalam sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah nasihat beliau kepada para raja bahwa kejayaan sebuah kerajaan hanya akan bertahan jika rakyatnya sejahtera dan taat kepada Allah. Kekuatan menerawang ini juga digunakan untuk melindungi rakyat. Beliau sering tahu terlebih dahulu jika akan ada bencana alam, wabah penyakit, atau serangan musuh, lalu memberi petunjuk kepada masyarakat untuk menjauh atau melakukan doa-doa tertentu sebagai penolak bala. Air yang beliau doakan dan berikan kepada masyarakat konon mampu menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati dan guna-guna. 5. Karomah di akhir hayat dan setelah wafat. Bahkan saat masa akhir hayatnya, karomah Sunan Kalijaga masih terlihat jelas. Beliau wafat di Kadilangu, Demak, dan dimakamkan di sana. Ada kisah yang menyebutkan bahwa saat jenazah beliau akan dimakamkan, jumlah orang yang mengantar sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya, namun semua jenazah dan kain kafan yang ada di hadapan para wali ternyata sama persis, hingga mereka bingung yang mana yang sesungguhnya jenazah Sunan Kalijaga. Hal ini menjadi simbol bahwa ilmu dan jiwa beliau menyatu dengan umat. Hingga kini, makam beliau di Kadilangu menjadi tempat ziarah yang senantiasa dikunjungi ribuan orang dari berbagai penjuru Nusantara. Dipercaya oleh masyarakat luas bahwa barang siapa yang berziarah dengan niat yang tulus, berdoa, dan memohon syafaat, doa-doa tersebut akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak orang yang menceritakan keajaiban-keajaiban yang mereka alami setelah berdoa di dekat makam beliau, mulai dari kesembuhan penyakit, kemudahan rezeki, hingga ketenangan jiwa yang mendalam. Makna sebenarnya, di balik segala kesaktian dan karomah yang dahsyat itu, Kanjeng Sunan Kalijaga selalu mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan miliknya, melainkan semata-mata titipan dari Allah. Beliau mengajarkan bahwa kesaktian yang paling tinggi bukanlah mampu terbang atau mengubah benda, melainkan mampu mengendalikan hawa nafsu sendiri, mampu menyebarkan kasih sayang, dan mampu mengajak manusia kembali mengabdi kepada Sang Pencipta. Karomah beliau adalah bukti nyata kebesaran Allah yang bekerja melalui orang-orang pilihannya, untuk menerangi jalan kehidupan masyarakat Jawa menuju cahaya Islam yang suci. Di antara para wali Songo, nama Kanjeng Sunan Kalijaga dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya dalam berdakwah, tetapi juga karena karomah dan kesaktiannya yang sangat luas, dahsyat, dan penuh makna. Karomah adalah kemampuan luar biasa yang dikaruniakan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih, yang hidup dalam ketaatan, kesucian hati, dan ketinggian ilmu makrifat. Segala kesaktian yang dimiliki Sunan Kalijaga tidak pernah digunakan untuk kesombongan, menakut-nakuti,
atau kepentingan duniawi, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk melunakkan hati manusia, membuktikan kebesaran Allah, dan menegakkan syariat Islam di tanah Jawa. Kesaktian beliau tercakup dalam segala aspek, penguasaan unsur alam, kekuatan fisik yang tak tertandingi, kemampuan mengubah wujud, pengetahuan gaib, hingga kekuatan memengaruhi hati dan jiwa manusia. Berikut adalah gambaran mengenai karomah dan kesaktian luhur yang dimiliki beliau. 1. Kekuatan ilmu kanuragan dan ketahanan tubuh. Sejak masa mudanya, saat beliau masih dikenal sebagai Raden Said, putra Adipati Tuban, Arya Wilatikta, beliau sudah dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan menguasai berbagai ilmu kanuragan tinggi. Konon, tidak ada satupun senjata tajam yang dapat melukai kulit tubuhnya, dan senjata tumpul pun tidak mampu menimbulkan rasa sakit atau luka sedikitpun. Tubuhnya bagaikan baja yang keras dan tak tertembus. Setelah mendapat bimbingan dari gurunya, Sunan Bonang, kekuatan fisik itu justru disucikan dan ditingkatkan menjadi kekuatan rohani. Bahkan ada kisah yang menceritakan bahwa ketika beliau sedang bertapa atau beribadah, ribuan pakuyang ditancapkan ke tubuhnya tidak meninggalkan bekas luka, dan api yang menyala di sekelilingnya tidak mampu membakar sedikit pun kain yang beliau kenakan. Hal ini menjadi bukti bahwa bagi wali Allah, hukum-hukum alam tunduk di bawah kehendak Tuhan yang bekerja melalui diri mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki umur yang sangat panjang, diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun, bahkan ada versi sejarah yang menyebutkan hingga 130 tahun. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu karomah besar, karena beliau diizinkan Allah untuk menyebarkan agama Islam melewati masa 3 kerajaan besar, Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang, hingga awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, sehingga dakwahnya menjangkau beratus-ratus kilometer dan berlangsung berabad-abad lamanya. 2. Penguasaan alam dan perubahan wujud. Salah satu karomah yang paling masyhur dan sering diceritakan adalah kemampuan Sunan Kalijaga dalam menguasai unsur alam dan mengubah wujud benda, serta dirinya sendiri. Beliau mampu berjalan di atas air sungai maupun laut selayaknya berjalan di atas tanah kering, tidak pernah tenggelam meski menyeberangi lautan luas hanya dengan menggunakan rakit bambu sederhana atau bahkan tanpa alat bantu apapun. Beliau juga dapat mengubah wujud benda mati menjadi bernyawa, atau sebaliknya, mengubah benda kecil menjadi besar dan dahsyat. Kisah yang sangat terkenal adalah saat pembangunan Masjid Agung Demak. Saat itu, terjadi perdebatan dan kesulitan dalam menyusun kayu-kayu besar untuk atap masjid. Sunan Kalijaga kemudian menunjukkan karomahnya, beliau mengumpulkan semua kayu jati yang sudah ada, menyusunnya secara melintang bertumpuk-tumpuk menjadi satu kesatuan bangunan yang kokoh dan megah tanpa menggunakan satu pun paku besi. Kayu-kayu itu seolah-olah menyatu dan saling mengunci satu sama lain atas izin Allah. Hingga kini, susunan tumpukan kayu tersebut masih berdiri kokoh menjadi bukti sejarah karomah beliau. Kisah lain yang tak kalah terkenal adalah saat beliau mengubah selembar daun talas menjadi ikan lele hidup yang besar dan lezat, lalu disajikan untuk makan para wali. Di kesempatan lain, beliau juga pernah mengubah sepotong kayu bakar menjadi harimau yang hidup dan buas, hanya untuk menakuti para perampok yang mengganggu ketenangan rakyat, lalu mengubahnya kembali menjadi kayu setelah tujuannya tercapai. Kemampuan mengubah wujud diri juga dimiliki beliau. Sunan Kalijaga dapat menampakkan diri sebagai orang tua yang renta, pemuda yang gagah, pendeta Hindu, pertapa di gunung, hingga rakyat jelata yang lusuh dan kumal. Hal ini dilakukan agar beliau dapat masuk ke berbagai lingkungan masyarakat, baik istana raja, pertapaan para pendeta, maupun pelosok desa terpencil, tanpa menimbulkan kecurigaan, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik. Beliau bisa tampak sangat dekat dan akrab, namun di saat yang sama dapat menghilang seketika jika kehendaknya demikian. 3. Kesaktian melalui seni, wayang dan tembang. Keistimewaan utama dan bentuk karomah paling unik milik Sunan Kalijaga adalah kesaktian yang beliau salurkan melalui seni budaya, khususnya wayang kulit dan tembang Macapat. Bagi beliau, seni bukan sekadar hiburan, melainkan wadah ilmu dan kekuatan gaib yang sangat ampuh. Sebagai pencipta wayang kulit, Sunan Kalijaga memiliki kesaktian saat mendalang. Konon, suara gamelan yang ditabuhnya, serta tembang dan cerita yang ia bawakan, memiliki daya magis yang luar biasa. Suara gending dan tembang yang ia nyanyikan bisa membuat siapa saja yang mendengarnya luluh hatinya, menangis terharu, atau sadar akan kesalahannya. Ada kisah nyata yang menceritakan bahwa ketika Sunan Kalijaga mendalang, para penonton yang tadinya keras hati, pemarah,
atau bahkan penjahat besar, tiba-tiba merasa sangat berdosa, menangis, dan bertobat seketika. Hanya karena mendengar petuah dan nada suaranya. Kisah legendaris lainnya adalah saat beliau mengadakan pertunjukan wayang di tepi laut. Beliau tidak menggunakan panggung biasa, melainkan layar wayang ditegakkan di atas permukaan air laut, dan cahayanya berasal dari cahaya bulan serta sinar gaib yang keluar dari dirinya sendiri. Pertunjukan itu begitu indah dan sakti hingga ikan-ikan besar, penyu, serta makhluk laut lainnya naik ke permukaan air untuk menyaksikan dan mendengarkan dakwah beliau. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa buaya-buaya laut yang terkenal buas menjadi jinak dan diam tertib mendengarkan ajaran Islam yang beliau sampaikan lewat percakapan tokoh wayang. Tembang macapat ciptaan beliau, seperti Dandanggula, Asmaradana, Sinom, dan lain-lain, juga mengandung kekuatan doa dan makrifat. Bunyi huruf dan nada yang disusunnya mengandung makna nama-nama Allah. Siapapun yang menyanyikannya dengan hati yang bersih, akan mendapatkan ketenangan jiwa, petunjuk, dan dijauhkan dari bahaya. Ini adalah kesaktian yang halus namun paling mendasar, kekuatan mengubah jiwa manusia. 4. Kekuatan menerawang dan mengetahui masa depan. Sunan Kalijaga juga dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang diterima langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar biasa. Beliau mampu melihat apa yang tersembunyi di balik gunung, di dasar laut, atau apa yang ada di dalam hati sanubari seseorang. Tidak ada satupun kebohongan atau niat jahat yang bisa tertutup dari pandangan mata batin beliau. Beliau juga dikenal sebagai ahli ramal dan peramal nasib yang paling jitu, namun ramalan beliau bukanlah ramalan biasa, melainkan petunjuk yang bersumber dari wahyu dan ilmu gaib. Banyak raja dan adipati yang datang meminta nasihat dan petunjuk mengenai masa depan kerajaan. Ramalan-ramalan Sunan Kalijaga tentang kelanjutan sejarah tanah Jawa, perpindahan kekuasaan, hingga tanda-tanda zaman mendatang, terbukti benar dan tercatat dalam sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah nasihat beliau kepada para raja bahwa kejayaan sebuah kerajaan hanya akan bertahan jika rakyatnya sejahtera dan taat kepada Allah. Kekuatan menerawang ini juga digunakan untuk melindungi rakyat. Beliau sering tahu terlebih dahulu jika akan ada bencana alam, wabah penyakit, atau serangan musuh, lalu memberi petunjuk kepada masyarakat untuk menjauh atau melakukan doa-doa tertentu sebagai penolak bala. Air yang beliau doakan dan berikan kepada masyarakat konon mampu menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati dan guna-guna. 5. Karomah di akhir hayat dan setelah wafat. Bahkan saat masa akhir hayatnya, karomah Sunan Kalijaga masih terlihat jelas. Beliau wafat di Kadilangu, Demak, dan dimakamkan di sana. Ada kisah yang menyebutkan bahwa saat jenazah beliau akan dimakamkan, jumlah orang yang mengantar sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya, namun semua jenazah dan kain kafan yang ada di hadapan para wali ternyata sama persis, hingga mereka bingung yang mana yang sesungguhnya jenazah Sunan Kalijaga. Hal ini menjadi simbol bahwa ilmu dan jiwa beliau menyatu dengan umat. Hingga kini, makam beliau di Kadilangu menjadi tempat ziarah yang senantiasa dikunjungi ribuan orang dari berbagai penjuru Nusantara. Dipercaya oleh masyarakat luas bahwa barang siapa yang berziarah dengan niat yang tulus, berdoa, dan memohon syafaat, doa-doa tersebut akan mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak orang yang menceritakan keajaiban-keajaiban yang mereka alami setelah berdoa di dekat makam beliau, mulai dari kesembuhan penyakit, kemudahan rezeki, hingga ketenangan jiwa yang mendalam. Makna sebenarnya, di balik segala kesaktian dan karomah yang dahsyat itu, Kanjeng Sunan Kalijaga selalu mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan miliknya, melainkan semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahwa kesaktian yang paling tinggi bukanlah mampu terbang atau mengubah benda, melainkan mampu mengendalikan hawa nafsu sendiri, mampu menyebarkan kasih sayang, dan mampu mengajak manusia kembali mengabdi kepada Sang Pencipta. Karomah beliau adalah bukti nyata kebesaran Allah yang bekerja melalui orang-orang pilihannya, untuk menerangi jalan kehidupan masyarakat Jawa menuju cahaya Islam yang suci, cara yang sesuai dengan fitrah manusia dan kehalusan budi bangsa ini. Hingga kini, namanya tetap harum dan dikenang sebagai salah satu pahlawan besar yang telah mengantar cahaya Islam bersinar terang di Nusantara, menjadi pondasi keimanan yang kokoh bagi kita semua hingga hari ini, karomah dan kesaktian luhur Kanjeng Sunan Kalijaga. Di antara para wali Songo, nama Kanjeng Sunan Kalijaga dikenal bukan hanya karena kebijaksanaannya dalam berdakwah, tetapi juga karena karomah dan kesaktiannya yang sangat luas, dahsyat, dan penuh makna. Karomah adalah kemampuan luar biasa yang dikaruniakan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang terpilih,
yang hidup dalam ketaatan, kesucian hati, dan ketinggian ilmu makrifat. Segala kesaktian yang dimiliki Sunan Kalijaga tidak pernah digunakan untuk kesombongan, menakut-nakuti, atau kepentingan duniawi, melainkan semata-mata sebagai sarana untuk melunakkan hati manusia, membuktikan kebesaran Allah dan menegakkan syariat Islam di tanah Jawa. Kesaktian beliau tercakup dalam segala aspek, penguasaan unsur alam, kekuatan fisik yang tak tertandingi, kemampuan mengubah wujud, pengetahuan gaib, hingga kekuatan memengaruhi hati dan jiwa manusia. Berikut adalah gambaran mengenai karomah dan kesaktian luhur yang dimiliki beliau. 1. Kekuatan ilmu kanuragan dan ketahanan tubuh. Sejak masa mudanya, saat beliau masih dikenal sebagai Raden Said, putra Adipati Tuban, Arya Wilatikta, beliau sudah dikenal memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan menguasai berbagai ilmu kanuragan tinggi. Konon, tidak ada satupun senjata tajam yang dapat melukai kulit tubuhnya, dan senjata tumpul pun tidak mampu menimbulkan rasa sakit atau luka sedikit pun. Tubuhnya bagaikan baja yang keras dan tak tertembus. Setelah mendapat bimbingan dari gurunya, Sunan Bonang, kekuatan fisik itu justru disucikan dan ditingkatkan menjadi kekuatan rohani. Bahkan ada kisah yang menceritakan bahwa ketika beliau sedang bertapa atau beribadah, ribuan paku yang ditancapkan ke tubuhnya tidak meninggalkan bekas luka, dan api yang menyala di sekelilingnya tidak mampu membakar sedikit pun kain yang beliau kenakan. Hal ini menjadi bukti bahwa bagi wali Allah, hukum-hukum alam tunduk di bawah kehendak Tuhan yang bekerja melalui diri mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki umur yang sangat panjang, diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun, bahkan ada versi sejarah yang menyebutkan hingga 130 tahun. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu karomah besar, karena beliau diizinkan Allah untuk menyebarkan agama Islam melewati masa 3 kerajaan besar, Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang, hingga awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam, sehingga dakwahnya menjangkau beratus-ratus kilometer dan berlangsung berabad-abad lamanya. 2. Penguasaan alam dan perubahan wujud. Salah satu karomah yang paling masyhur dan sering diceritakan adalah kemampuan Sunan Kalijaga dalam menguasai unsur alam dan mengubah wujud benda, serta dirinya sendiri. Beliau mampu berjalan di atas air sungai maupun laut selayaknya berjalan di atas tanah kering, tidak pernah tenggelam meski menyeberangi lautan luas hanya dengan menggunakan rakit bambu sederhana atau bahkan tanpa alat bantu apapun. Beliau juga dapat mengubah wujud benda mati menjadi bernyawa, atau sebaliknya, mengubah benda kecil menjadi besar dan dahsyat. Kisah yang sangat terkenal adalah saat pembangunan Masjid Agung Demak. Saat itu, terjadi perdebatan dan kesulitan dalam menyusun kayu-kayu besar untuk atap masjid. Sunan Kalijaga kemudian menunjukkan karomahnya, beliau mengumpulkan semua kayu jati yang sudah ada, menyusunnya secara melintang bertumpuk-tumpuk menjadi satu kesatuan bangunan yang kokoh dan megah tanpa menggunakan satu pun paku besi. Kayu-kayu itu seolah-olah menyatu dan saling mengunci satu sama lain atas izin Allah. Hingga kini, susunan tumpukan kayu tersebut masih berdiri kokoh menjadi bukti sejarah karomah beliau. Kisah lain yang tak kalah terkenal adalah saat beliau mengubah selembar daun talas menjadi ikan lele hidup yang besar dan lezat, lalu disajikan untuk makan para wali. Di kesempatan lain, beliau juga pernah mengubah sepotong kayu bakar menjadi harimau yang hidup dan buas, hanya untuk menakuti para perampok yang mengganggu ketenangan rakyat, lalu mengubahnya kembali menjadi kayu setelah tujuannya tercapai. Kemampuan mengubah wujud diri juga dimiliki beliau. Sunan Kalijaga dapat menampakkan diri sebagai orang tua yang renta, pemuda yang gagah, pendeta Hindu, pertapa di gunung, hingga rakyat jelata yang lusuh dan kumal. Hal ini dilakukan agar beliau dapat masuk ke berbagai lingkungan masyarakat, baik istana raja, pertapaan para pendeta, maupun pelosok desa terpencil, tanpa menimbulkan kecurigaan, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik. Beliau bisa tampak sangat dekat dan akrab, namun di saat yang sama dapat menghilang seketika jika kehendaknya demikian. 3. Kesaktian melalui seni, wayang dan tembang. Keistimewaan utama dan bentuk karomah paling unik milik Sunan Kalijaga adalah kesaktian yang beliau salurkan melalui seni budaya, khususnya wayang kulit dan tembang Macapat. Bagi beliau, seni bukan sekadar hiburan, melainkan wadah ilmu dan kekuatan gaib yang sangat ampuh. Sebagai pencipta wayang kulit, Sunan Kalijaga memiliki kesaktian saat mendalang. Konon, suara gamelan yang ditabuhnya, serta tembang dan cerita yang ia bawakan, memiliki daya magis yang luar biasa. Suara gending dan tembang yang ia nyanyikan bisa membuat siapa saja yang mendengarnya luluh hatinya, menangis terharu, atau sadar akan kesalahannya.
Ada kisah nyata yang menceritakan bahwa ketika Sunan Kalijaga mendalang, para penonton yang tadinya keras hati, pemarah, atau bahkan penjahat besar, tiba-tiba merasa sangat berdosa, menangis, dan bertobat seketika hanya karena mendengar petuah dan nada suaranya. Kisah legendaris lainnya adalah saat beliau mengadakan pertunjukan wayang di tepi laut. Beliau tidak menggunakan panggung biasa, melainkan layar wayang ditegakkan di atas permukaan air laut, dan cahayanya berasal dari cahaya bulan serta sinar gaib yang keluar dari dirinya sendiri. Pertunjukan itu begitu indah dan sakti hingga ikan-ikan besar, penyu, serta makhluk laut lainnya naik ke permukaan air untuk menyaksikan dan mendengarkan dakwah beliau. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa buaya-buaya laut yang terkenal buas menjadi jinak dan diam tertib mendengarkan ajaran Islam yang beliau sampaikan lewat percakapan tokoh wayang. Tembang macapat ciptaan beliau, seperti Dandanggula, Asmaradana, Sinom, dan lain-lain, juga mengandung kekuatan doa dan makrifat. Bunyi huruf dan nada yang disusunnya mengandung makna nama-nama Allah. Siapapun yang menyanyikannya dengan hati yang bersih, akan mendapatkan ketenangan jiwa, petunjuk, dan dijauhkan dari bahaya. Ini adalah kesaktian yang halus namun paling mendasar, kekuatan mengubah jiwa manusia. 4. Kekuatan menerawang dan mengetahui masa depan. Sunan Kalijaga juga dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang diterima langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar biasa. Beliau mampu melihat apa yang tersembunyi di balik gunung, di dasar laut, atau apa yang ada di dalam hati sanubari seseorang. Tidak ada satupun kebohongan atau niat jahat yang bisa tertutup dari pandangan mata batin beliau. Beliau juga dikenal sebagai ahli ramal dan peramal nasib yang paling jitu, namun ramalan beliau bukanlah ramalan biasa, melainkan petunjuk yang bersumber dari wahyu dan ilmu gaib. Banyak raja dan adipati yang datang meminta nasihat dan petunjuk mengenai masa depan kerajaan. Ramalan-ramalan Sunan Kalijaga tentang kelanjutan sejarah tanah Jawa, perpindahan kekuasaan, hingga tanda-tanda zaman mendatang, terbukti benar dan tercatat dalam sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah nasihat beliau kepada para raja bahwa kejayaan sebuah kerajaan hanya akan bertahan jika rakyatnya sejahtera dan taat kepada Allah. Kekuatan menerawang ini juga digunakan untuk melindungi rakyat. Beliau sering tahu terlebih dahulu jika akan ada bencana alam, wabah penyakit, atau serangan musuh, lalu memberi petunjuk kepada masyarakat untuk menjauh atau melakukan doa-doa tertentu sebagai penolak bala. Air yang beliau doakan dan berikan kepada masyarakat konon mampu menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati dan guna-guna. Beliau wafat di Kadilangu, Demak, dan dimakamkan di sana.